Hai semuanya. Hari ini kami akan menceritakan tentang sejarah masuknya Hindu Buddha ke Indonesia atau Nusantara. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan murid dari SMK Baranang Siang yang merupakan kelas 10 WW. Yang biasanya disebut usaha layanan wisata. Perkenalkan, nama saya Gesiel Sherry Octavianiel Brach atau bisa dipanggil Gesiel. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Zaneta Olivia yang biasanya bisa dipanggil Joseph. Perkenalkan, nama saya Atalia Talita Rosari, biasa dipanggil Rosari. Selamat menyaksikan. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang meninggalkan goresan sejarah melalui aksara Hindu. Aksara Hindu diambil dari kata Sindhu yang merujuk pada sungai Indus. Adapun kata Sindhua atau Hindu artinya adalah sungai. Diperkirakan agama Hindu lahir sekitar 1500 tahun yang lalu sebelum Masehi dari peninggalan benda-benda purbakala di Mohenjo-daro. Dan harapan menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di India pada zaman dahulu telah mempunyai peradaban yang tinggi. Salah satu peninggalan yaitu sebuah patung yang menunjukkan perwujudan Dewa Siwa. Peninggalan tersebut terkait erat hubungannya dengan ajaran Weda, karena pada zaman ini telah dikenal adanya penyembahan terhadap dewa-dewa yang selama ini kita mengetahui banyaknya dewa-dewa dalam agama Hindu. Nama-nama dewa tertinggi yaitu Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta, Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta, dan Dewa Siwa, sang pelebur alam semesta. Namun, sebenarnya agama Hindu menganut konsep monoteisme atau menyembah satu Tuhan saja, di mana dewa-dewa tersebut hanya sebagai perwujudan dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan dalam agama Hindu yang disebut dengan Brahman atau Sang Hyang Widi. Hal ini terbukti pada kitab Rigveda Mandala yang disebut bahwa Tuhan itu satu adanya pada kitab Upanishad. Juga disebutkan pada Tuhan itu satu, tidak ada duanya, dan masih banyak lagi. Mengenai konsep Tuhan yang satu pada kitab Weda, hal ini pun menepis anggapan bahwa agama Hindu menyembah banyak Tuhan atau politisme. Proses munculnya agama Hindu tidak bisa dilepaskan dari peradaban bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya merupakan bangsa pendatang dari utara yang bermigrasi ke Mohenjo-daro, lembah sungai Indus sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ciri fisiknya antara lain yaitu berkulit putih dan postur tidak terlalu tinggi. Bangsa Dravida merupakan bangsa yang lebih dulu mendiami daerah India. Ciri fisik bangsa Dravida itu berkulit hitam dengan postur tinggi besar setelah datangnya bangsa Arya. Perlahan-perlahan, bangsa Dravida mulai bergeser ke arah selatan. Meski demikian, interaksi dan percampuran budaya antara bangsa Arya dan bangsa Dravida tidak dapat terhindarkan. Percampuran budaya dan sistem kepercayaan mereka akhirnya melahirkan sebuah sistem kepercayaan yang dinamakan Hindu. Dalam perkembangannya, agama Hindu terbagi menjadi 4 zaman, yaitu fase antara lain zaman Weda yang berlangsung sekitar 2500 hingga 1000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Weda terjadi percampuran peradaban Arya dan Dravida. Zaman inilah kitab Weda ditulis, di mana kitab ini merupakan kitab suci bagi agama Hindu. Lapisan sosial atau kasta di masyarakat pun dibentuk. Pembentukan kasta ini ditunjukkan untuk menggolongkan masyarakat sesuai profesi dan perannya. Terdapat 4 kasta pada agama Hindu, atau juga disebut catur warna kasta tertinggi. Warna kasta tertinggi adalah Brahmana, yaitu golongan pendeta atau pemuka agama. Lapisan kedua yaitu Ksatria, yang terdiri dari golongan bangsawan dan prajurit. Kasta ketiga adalah kasta Waisya, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pekerjaan yang jelas, seperti peternak ataupun petani. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra, golongan pekerja kasar seperti pemulung, pelayan, dan budak. Ada satu golongan lagi yang tidak diakui dalam catur, yaitu golongan varian, terdiri dari gelandangan, pengemis, ataupun orang-orang buangan dari warna catur. Kedua, yaitu zaman Brahmana yang berlangsung sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amatlah besar pada kehidupan keagamaan zaman Brahmana ini. Keagamaan zaman ini ditandai dengan tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Fase ketiga yaitu zaman Upanishad yang berlangsung pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi.
Zaman Upanishad ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman yang orang yang berfilsafat atas agama kitab Weda. Selanjutnya fase keempat, itu zaman Buddha yang terjadi sekitar 500 hingga 700 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Buddha dimulai ketika putra raja Suddhodana yang bernama Siddhartha biarkan Winda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskan, yaitu ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra, yang dikemukakan oleh Van Faber, namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat yang lainnya. Langsung saja, teori pertama, teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Crom. Ia menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedagang berperan aktif dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara pedagang India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Dari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India menunggu sampai beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi, dan para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dan melalui perkawinan tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahan, guys. Pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf awal, bagaimana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun, fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Selanjutnya, teori Brahmana. Teori Belanda dikemukakan oleh Jesse van Leur. Menurut sejarawan Belanda, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut Van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka, sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Berdasar teori ini, yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat tantangan di mana para Brahmana untuk menyeberangi lautan untuk mencapai Indonesia. Pastinya harus menyeberangi lautan ya, teman-teman. Teori Ksatria. Teori Ksatria didukung oleh Frederick David dan Bos Rasman, Chandra Majendra, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan Ksatria atau bangsawan lah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia.
Teori yang mengacu pada konflik antara kerajaan di India pada masa lampau, peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan yang menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit dari India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D. Bose dan Gurdjieff Childers. Teori arus balik ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Ini tertuang dalam prasasti Malanda yang menyebutkan bahwa Raja Bala Putri Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimbuh ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di sana, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Jadi yang pertama yaitu ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Kudungga. Mengapa kerajaan ini dinamakan Kerajaan Kutai? Nama Kutai ini diberikan oleh para ahli karena tidak ada peninggalan yang secara jelas menyebutkan apa nama negara ini. Jadi, masa kejayaan Kerajaan Kutai itu saat di bawah pemerintahan raja bernama Mulawarman, merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kunduga. Hal ini bisa diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Apa itu prasasti Yupa? Prasasti Yupa tersebut merupakan tugu batu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Jadi, prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas kebudayaan Kerajaan Kutai. Lalu, Yupa yang ditulis menggunakan huruf Palawa memunculkan fakta adanya pengaruh India Selatan di Kutai pada masa ini. Tiang batu atau Yupa ini merupakan kelanjutan dari budaya purba zaman megalitikum atau zaman batu besar. Kerajaan Kutai berakhir saat di tangan raja bernama Maharaja Dharma Setia yang mati di tangan Raja Kutai Kertanegara. Lalu ada juga kerajaan Buddha yang muncul di Sumatera. Perkiraannya kerajaan ini muncul sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Menurut catatan sejarah, ada 2 kerajaan, yaitu yang pertama Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kita akan membahas Kerajaan Melayu terlebih dahulu. Jadi, Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, di tepi alur Sungai Batanghari. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan perjalanan seorang pengelana dari Cina yang bernama Ising. Nama Kerajaan Melayu ini juga muncul pada kitab Negara Kertagama yang menyebutkan mengenai ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Lalu, sejarah kerajaan di Sumatera sejak abad ke-7 ini didominasi oleh Kerajaan Sriwijaya. Jadi, Kerajaan Sriwijaya ini awalnya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera. Lalu, ia meluas hingga ke Semenanjung Malaya dan Jawa Barat. Jadi, pengetahuan sejarah mengenai kerajaan ini didapat dari sumber asing, berupa catatan perjalanan Ising dan beberapa prasasti, yaitu Prasasti Ligor dan Prasasti Nalanda. Lalu ada juga prasasti dalam negeri yang bernama Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Sidayatara, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Karang Berahi. Lalu ditemukan juga beberapa peninggalan candi, yaitu Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus. Maka, dari sumber-sumber tersebut, diketahuilah bahwa raja pertama yang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Sriwijaya adalah Daputa Hyang. Ia berhasil memperluas wilayah dengan menaklukkan daerah Jambi yang sebelumnya merupakan wilayah Kerajaan Melayu. Lalu, puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya ini berlangsung di bawah kekuasaan Raja Bala Putra Dewa. Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke Semenanjung Malaya. Dengan perluasan ini, membuat Kerajaan
Jaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Lalu Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan pusat penyebarannya ke Asia Tenggara. Raja terakhir dari kerajaan Sriwijaya adalah Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Sriwijaya ini mulai runtuh dengan adanya serangan dari kerajaan Chola dari India. Melalui ekspedisi Pamalayu, kerajaan Melayu yang berada di bawah Sriwijaya pun dikuasai oleh Singasari. Kerajaan pun semakin melemah dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-14 akibat serangan kerajaan Majapahit. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, Kerajaan Tarumanegara lah yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya, yaitu Jaya Singawarman, yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Jadi, sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara itu berasal dari 7 prasasti, yaitu Prasasti Ciarute, Prasasti Kebon Kopi 1 dan 2, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasirawi, dan Prasasti Muncul. Lalu ada juga sumber sejarah lain, yaitu catatan sejarah penjelajah Cina bernama Fahien yang menyebutkan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Ada pula catatan dari kerajaan dinasti Sui dan dinasti Tak. Peninggalan prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Hindu India pada kerajaan ini. Dari beberapa prasasti tersebut, kita dapat mengetahui bahwa raja besar yang memimpin kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Purnawarman. Kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan oleh prasasti Tugu yang dibuat pada masa Raja Purnawarman mengenai pengalian sungai. Penggalian ini berupaya untuk menghindari banjir dan untuk mengisi irigasi pertanian. Jadi, kerajaan Tarumanegara ini menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Hal ini didasarkan dengan penemuan prasasti Kebon Kopi 1, karena pada prasasti tersebut termuat 2 kaki gajah Airawata. Tapi, berdasarkan berita Fahien, menyebutkan bahwa ada pula sedikit masyarakat yang beragam Buddha dan animisme. Pada tahun 670 Masehi, pada akhir nafas kerajaan Tarumanegara, Tarusbawa yang menggantikan Raja Linggawarman, ia membagi 2 kerajaan menjadi kerajaan Sunda yang dipegang oleh Tarusbawa dan kerajaan Galuh yang dipegang oleh Rueti Kandayun. Lalu, kedua kerajaan tersebut berkembang menjadi kerajaan Pajajaran yang awalnya bertempat di Galuh, Jawa Barat. Berdasarkan penemuan prasasti Sang Hyang Tapak, diperkirakan bahwa pusat kerajaan dipindahkan dari Galuh ke Pakuan Pajajaran di Jawa Barat bagian tengah, dengan raja yang berkuasa yaitu Sri Jaya Bupati. Lalu selanjutnya, pada masa pemerintahan Linggabuana, kerajaan Pajajaran ini sempat terlibat dalam perang bubat dengan kerajaan Majapahit yang saat itu diperintah oleh Hayam Wuruk. Perang tersebut terjadi saat abad ke-14 Masehi. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini tercantum pada Serat Pararaton dan Kidung Sunda. Lalu, kerajaan ini mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja Ratu Jaya Dewata, atau lebih dikenal dalam literatur Sunda sebagai Prabu Siliwangi. Di Bogor, dibangun pura untuk menghormatinya yang bernama Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Pada masa pemerintahan Ratu Jaya Dewata, mulai ada penduduk Pajajaran yang menganut agama Islam. Lalu, pada pemerintahan selanjutnya, kerajaan Pajajaran runtuh akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan kerajaan Islam Banten. Sebagian orang yang selamat dari serangan itu menyingkir ke pedalaman dan membentuk suatu komunitas yang mengisolasi diri mereka dari luar. Sebagian peneliti berpendapat bahwa komunitas inilah yang sekarang bernama suku Baduy. Sekian penjelasan dari kami, semoga informasi yang dapat kami beri dapat berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa Like, komen, and subrek.